Udah nggak. Ya gimana tuh? Lanjutin dulu itu. Gimana doa Bapak kami, apa ini amanat agung, apa iman rasuli yang mau dibacain? Coba gue pengen denger. Dia kemarin aja kagak ke gereja, dia di sini diskusi. Kenapa lu kagak pernah ke gereja Kere dia, udah kere kali nggak bisa bayar perpuluhan dia. Iya karena gereja di sini kan agak jauh juga. Oh, kalau jauh malas gitu. Ya udah, tinggal sadat aja lu ke masjid, gampang. Iya, gampang. yang dekat masjid. Daripada lu nyembah-nyembah orang, mau ngapain? Coba. Tapi gini, bro, ya kita agak dewasa dikit lah. Lu naik ke sini tuh memang cari kebenaran atau memang mau kita hujat-hujatan? Kalau hujat-hujatan kan bosan juga. Kalau mau cari kebenaran, ayo apple to apple nih, Quran versus Bible misalkan. Ya nggak apa-apa. Mencari kebenaran lah. Kalau aku datang hanya untuk mau hujat, udah dari tadi gue hujat kalian ini. Ya udah. Apa yang dibilang gini loh bang, abang mesti sadar. Abang ini melakukan setiap minggu katanya beribadah. Beribadah itu kan jingkrak itu kan nggak ada perintahnya dari Yesus untuk memerintahkan untuk beribadah ke gereja nyanyi-nyanyi, nggak ada itu. Justru di situ menghinakan loh. Iya kan? Yesus mati di salib itu hinaan itu bagi orang-orang Yahudi juga suatu batu sandungan. Kan begitu. Itu mesti sadar di situ dulu. Iya, terus tadi ngomong mau mencari kebenaran. Emang apa yang buat lu ragu gitu? Kita jangan pakai agama lah, Bang. Jangan pakai agama dulu. Itu aja kita dulu. Ngobrol sebagai manusia dulu aja lah, Bang. Misalnya nih kita anak tongkrongan nih ya kan, anak warungan lah gitu, ngobrol-ngobrol aja gitu. Sambil ngopi-ngopi. Gitu loh. Oke. Kalau aku ke ini bertanya ya. Serius tapi nanyanya. Kalau izin kalau gue bisa jawab gue jawab, kalau enggak gue gak akan maksain ya bang ya. Karena gue juga masih belajar juga. Silahkan lu bertanya. Oke. Kalau di kekristenan itu kalau orang mati itu asal mempercayai Tuhan Yesus dia pasti akan masuk surga. Pertanyaan saya, kenapa di Islam setiap orang mati lalu dikuburkan selalu ada pertanyaan oleh malaikat-malaikat, apakah benar itu perkata, apakah benar kita mati akan dipertanyakan di alam kubur nanti? Kalau menurut perspektif Islam itu benar, karena kami udah meyakini itu bang. Jadi setelah dunia itu ada yang namanya alam barzah itu. Nah, kita tahu itu dari mana? Dari Al-Quran, yang notabene Al-Quran itu bisa terbukti 80% secara ilmiah. Tapi 20%-nya belum terbukti tuh secara ilmiah. Kenapa? Karena di sana menceritakan tentang surga, neraka, alam barzah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kenapa belum bisa terbukti? Karena nggak ada ilmu sains apapun yang bisa tembus ke alam barzah. Itu salah satunya. Nah, logika gue dulu gini bang, sebelum gue juga sama mencari kebenaran dulu. Gimana ya agama yang benar mana ya gitu kan. Nah, gue punya prinsip kayak gini, kalau kita sekolah nilai itu 1 sampai 10, anggaplah kita nilai 8, gue udah lulus gitu. Gue jadi nggak mikirin setelah itu sebetulnya. Karena gue juga belum tahu nanti ada pertanyaan itu atau enggak, tapi Al-Quran menjelaskan itu. Jadi gue, nah itu baru tentang ranah keimanan bang. Kalau soal pertanyaan itu. Tapi lu jangan, karena gue belum mati juga, gue juga belum ditanya soal itu. Tapi Al-Quran udah menjelaskan itu. Makanya runutan kerangka berpikirnya, lu jangan langsung loncat ke, bang di surga lu ada apa? Bang di neraka lu kayak gimana? Bang di alam barzah kayak gimana? Nah karena kerangka berpikir lu tentang memahami agama itu tuh belum terbangun. Kalau kita langsung loncat ke ranah-ranah tadi beda masa, beda alam gitu kan. Itu udah beda. Makanya kerangka berpikirnya yuk kita cari Tuhan yang benar mana kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan, mana contoh suri tauladan Nabi yang benar itu dulu. Karena kalau itu lu belum yakini terus lu loncat nanya ke alam barzah, itu kerangka berpikir lu acak-acakan nanti. Makanya ayo satu-satu dulu. Kita nggak perlu pakai agama. Dulu gue pernah ateisan lah, tapi nggak jadi ateis juga. Gue nanya Tuhan tuh ada nggak ya? Tanpa agama pun gue tahu Tuhan tuh ada. Salah satunya
oh matahari siapa yang nyiptain? Nah itu kerangka berpikir kita bang. Kita bangun dulu, oh berarti Tuhan tuh ada. Itu Ada dulu. angin, ada angin. Ada angin ya kan. Terus kita bisa bernapas, kita ada nyawa, siapa yang ngasih nyawa gitu kan. Nah baru kita turun lagi tuh. Gak mungkin Tuhan gak ngasih gue petunjuk, gak mungkin. Contoh gini HP ya bang ya, HP juga ada manual booknya, kulkas ada manual booknya. Masa manusia gak ada manual booknya untuk hidup? Nah akhirnya gue cari tahu tuh, oh Al-Quran lah manual hidupnya manusia gitu kan. Nah terus siapa yang mengajarkan itu? Oh adalah para nabinya gitu kan. Mungkin dari zaman Nabi Adam, Musa, Ibrahim, semua pasti ada nabi step by stepnya yang mengajarkan kita. Nah Nabinya bisa dipercaya enggak gitu ya Mon ya? Nah nabinya bisa dipercaya enggak, kan gitu dulu. Kerangka berpikirnya harus dibangun dulu. Kadang gue juga gak apple to apple. Misalkan gue nanya, bang emang di surga lu ada perang naga? Sebetulnya itu tuh pertanyaan konyol. Gue juga jarang nanya kayak gitu ke orang Kristen. Kenapa? Karena itu mungkin udah masuk ke ranah keiman ya bang ya. Hal-hal yang kayak gitu. Terus gini, kita gak bayangin surga. Surga yang gue bayangin pasti yang pernah gue lihat di dunia. Karena surga itu gak bisa kita bayangin sebetulnya bang. Karena kita belum pernah ke sana. Malahan kan tertulis kenikmatannya tuh lebih kan. Gitu. Makanya hayu kita bangun dulu kerangka berpikirnya. Makanya salah satunya kalau di dalam Al-Quran tuh berpikir gitu kan. Pakai akalnya dulu abang pakai. Gue nanya sama lu bang jujur nih, kita jangan pakai agama, kita lepasin dulu lah baju kita tentang agama. Lu percaya nggak Tuhan tuh ada bang? Iya percaya. Gimana cara lu menjelaskan Tuhan tanpa lu bawa agama? Saya mempercayai Tuhan karena adanya ciptaannya. Berarti tuh ada pencipta, ada yang diciptakan kan gitu. Iya. Tanpa agama pun lu bisa ngejawab itu kan? Nah, terus menurut lu agama yang paling benar di dunia ini apa bang? Agama yang paling benar di dunia ini. Ya udah terlalu berat. Kitab suci yang menurut lu benar di dunia ini, kitab yang datang dari Tuhan tuh kitab yang mana? Saya tidak gini. Kitab yang benar. Kitab suci yang dari Tuhan lah gitu. Yang benar gitu. Kitab suci yang benar yang dari Tuhan dari mana? Yang mana? Menurutmu gitu. Menurut lu. Kitab suci yang benar itu yang perkataan dari Tuhan langsung. Oke, berarti kalau kayak gitu kita apple to apple. Nah baru masuk ke ranah akademis nih. Gue bawa Quran, lu bawa Bible. Iya. Lu tanya tentang Al-Quran, gue tanya tentang Bible lu keasliannya gimana kalau kayak gitu. Nah baru di situ muncul bang orang-orang yang berakal. Bisalah lu bisa nanti ketemu Tuhan lu yang benar yang mana, agama yang benar mana. Bener nggak gitu loh? Bener nggak? Gue nggak akan bawa Amsal kayak gitu, nggak akan bawa kayak gitu. Gini aja, misalkan ada perubahan nggak kitab lu, terjaga nggak keasliannya? Kan itu secara akademis bang. Gitu. Gue bisa buktiin kalau Bible lu tuh banyak perubahan, banyak revisian. Gak mungkin firman Tuhan dirubah-rubah bang. Nah lu bisa nggak ngebuktiin bahwa Al-Quran itu dirubah-rubah oleh manusia? Nah itu baru bang diskusi. Kalau kita mau pakai akademis, mau nggak kayak gitu? Kalau mau hujat-hujatan lu ngobrol aja di luar warung kopi ya kan? Jauh kali. Gue juga kan pasti jangan standar ganda, pasti mirroring. Misalkan lu nanya tentang Nabi Muhammad, ya gue tuh juga nanya tentang Paulus. Sebetulnya jauh kali bang. Kita ya udah dari kitab kita dulu aja, gimana, mau nggak kita bongkar-bongkaran nih? Tapi jujur, iyalah jujur. Diskusi nggak jujur nggak akan benar. Gimana? Kalau mau, ayo dilanjut diskusinya. Kalau nggak, silakan lanjut sama yang lain. Ya gue juga ogah lah kalau nggak jujur mah. Ngapain? Iya, karena saya mempercayai kitab yang bukan kitab tulisan dari manusia.
Suaramu kecil bang, suaranya agak gedein dikit bisa gak? Ya bang, suaranya kecil. Suaranya kecil, biar nggak kedengeran. Ketama ini mic-nya deh. Ini dari tadi gue udah 3 Gimana? batang loh. Udah 3 batang nih. Gini, Nanya deh. Nanya lah. kitab mana sebenarnya yang dicuri? Kitab mana yang dicuri? Apa pertanyaannya bang? Coba Tunggu. Dilurusin. Sok, pertanyaannya ini dulu, disusun dulu pertanyaannya. Biar kami paham, takutnya salah menjawab juga. Kalau Al-Quran itu ada perubahannya enggak? Maksudnya diubah-ubah kata-katanya. Nggak ada bang, insya Allah. Nggak ada. Nah, misalkan abang ngomong, ada Al-Quran dirubah-rubah. Nah, lu harus bawa datanya bang, masalahnya. Nah, yang ini bang dirubah dulunya kayak gini. Nah, gini. Nah, itu baru diskusi. Nah, kalau gue bisa membantah lu, Bible abang tuh dirubah-rubah bang, gue bisa buktiin. Nah, gimana? Contoh nih, kayak gini, ya kan. KJP itu kan Bible yang agak lama ya. Abang bisa bahasa Inggris dikit kan? Minimal. Mau nggak? Kalau bahasa Inggris aku nggak bisa. Tapi or wipe abang paham lah ya artinya apa? Iya. Sedikit aja bentar ya, saya besarkan diri saya sendiri. Gue moderator nggak? Blender, moderator dong. Bang Blender. Nah ini bang di Matius 19:29. Nah kita tuh akan dikasih imbalan 100 istri, ini or wife tuh bang, ada kata-katanya ya. Or wife itu 100. Yang bukan or wife itu istri artinya. Istri loh. Nah ini Indonesianya bang, tapi udah nggak ada, gue bacain aja ya. Abang bisa buka juga di Matius 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya atau bapak atau ibunya, anak-anaknya. Nah istrinya dihilangin di situ, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dari dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, akan diganti 100 kali lipat. Tapi istrinya dihilangin bang. Nah itu gue bisa buktiin bahwa Bible itu udah ada yang dihilangkan, udah ada yang dirubah. Nah kalau abang bilang Al-Quran ada yang dirubah dan dihilangkan, abang juga harus buka datanya. Gitu contoh diskusi itu bang. Itu terserah abang mau terima atau enggak, silahkan. Dihilangkan tuh bang. Asalnya itu ajaran bang. Jadi maksudnya begini, barang siapa yang meninggalkan keluarga, anak-anaknya, bapaknya, ibunya atau istrinya akan mendapatkan 100 kali lipat. Istri tuh. Nah, or wife, istri. Tapi istri tuh. Nah tapi di mana? Di surga. Nah ini di Matius ya, ini KJP bang ya, ini lebih lama juga dari Bible yang LAI. Nah or wife-nya itu kan istri, tapi dihilangkan. Jadi kalau abang bawa premis nanti di surga orang Islam ada 72 bidadari, lah di surga abang juga nanti dikasihnya 100 istri bang. Entah istri siapa, kalau kami bidadari ya kan. Ini istri, entah istri siapa, istri tetangga juga mungkin di sahabat atau gimana. Tapi jadi kan itu kan ayat itu pengertiannya gini yang Bang Temon. Yang berjuang di jalan kebenarannya Yesus gitu ya Bang ya. Benar ya. Itu akan mendapatkan 100 kali lipat. Kitab Sabda. Tapi di Sabda udah nggak ada kata istrinya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya tuh istri nggak ada. Ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu kan di surga gitu kan. Kamu dapat 100 kali lipat istri gitu loh. Tapi di LAI udah nggak ada. Tapi ya 100 ayah, 100 ibu, 100 anak, 100 istri, tapi istrinya dihilangkan. Kenapa? Karena malu mungkin atau gimana? Nah silakan abang bantah. Gimana bang?
Kan gitu mungkin cara diskusi. Itu bisa membantah itu, cuman saya heran kan gini. Kalau kita mempunyai istri di surga, berarti kita juga melakukan hal-hal yang kita lakukan di dunia. Enggak kayak gitu Bang. Saya ngajak Abang berpikir yang tadi kita bahas tuh keaslian tentang kitab suci. Jangan dulu masuk ke ranah itu. Gue juga nggak tahu gue di surga gue ngapain, gue main bola atau apa, gue nggak kesana dulu. Tapi kan yang tadi kita bahas tuh keaslian tentang kitab suci. Apakah kitab suci masing-masing dari kita itu sudah dirubah atau ada yang dihilangkan? Kan itu gue nggak mau tahu lah di surga lu nanti mau ngapain kayak. Mau ngapain? Yang penting kan kita yang lagi dibahas ini keaslian gitu loh. Keaslian yang layak dibilang kitab suci gitu loh. Nah tadi kan kita sepakat Bang M bahwa kitab suci itu harus datang dari Tuhan. Keasliannya harus terjaga. Nah bagaimana mungkin firman Tuhan yang tadi Abang katakan keasliannya tapi ini udah dirubah Bang. Itu yang kita bahas. Jangan dulu kita kalau kayak gitu nanti di surga enggak lah Bang, jangan kesana. Itu bukan diskusi namanya. Terserah Abang nanti di surga mau ngapain, itu urusan Abang. Itu kita yang kita bahas kan tadi tentang keaslian kitab suci. Nanti jatuhnya hujat-hujatan Bang kalau nanti Abang di surga sama 70 bidadari ngapain? Ya udah lah Bang, kita sama-sama laki-laki, kita paham kita ngapain juga mungkin. Kalau buat kan gitu nanti jadi hujat-hujatan lah. Kalau 72 bidadari bisa dipertanggungjawabkan karena ada yang maunya. Ada. Gitu. Dan entah di sana di surga kita ngapain kita juga nggak tahu Bang. Apakah kita main gapleh, main futsal, kita nggak tahu ya kan. Jangan kesana, jangan kesana lah Bang. Yang kita bahas tuh keaslian tentang kitab suci. Silakan Abang membantah ya Bang ya. Saya persilahkan. Nah katanya masjid suci, surga lendir. Ya nggak apa-apa. Bukan kesana juga yang kita bahas. Yang kita bahas tuh keaslian tentang kitab suci. Apakah sudah dirubah atau belum? Itu Bang Temon. Jadi dia tanya gini Bang Temon, dia kan tanya nih. Nah, nanti mungkin dia jelaskan ini, kenapa Al-Quran gak bisa dirubah-rubah caranya gitu. Karena Al-Quran itu diajarkan dan dihafalkan. Bahkan anak-anak kecil aja 7 tahun, 10 tahun dia udah bisa hafal. Iya. Misalnya ini Al-Quran dibahas mau dianguskan, kita bisa kumpulin ya para penghafal Al-Quran itu dalam waktu 3 jam bisa jadi, karena di seluruh dunia kan semua bahasanya sama dihafalkan. Nah, sedangkan kalau di Bible kan enggak gitu, pakai bahasa ini, bahasa Sunda, bahasa itu ada. Iya nggak mungkin lah. Sekarang Al-Quran dirubah-rubah. Mas di sini baca Al-Ikhlas, di sono baca Anas, mungkin. Ya. Kalau namanya Al-Ikhlas di Amerika maupun di Ethiopia sama juga yang di Indonesia sini. Kenapa Karena dihafal. Sebetulnya nanti saya mau bawa ke ayat itu juga, tantangan Allah terhadap orang-orang non-muslim gitu kan. Tapi saya menunggu dulu bantahan dari Bang M, karena yang kita diskusikan kan keaslian tentang kitab suci gitu. Jadi saya harap tuh Bang M tuh bawa data kayak gini, Bang, Al-Quran Abang tuh nggak asli, ayatnya ada yang dirubah. Nah kan gitu ya, biar enak diskusinya. Sebetulnya kan tantangan di Al-Quran udah jelas, kata Allah, silakan siapa yang bisa merubah Al-Quran. Gimana Bang M? Ada yang mau dilanjut diskusinya? Enggak ada, aku nyimak aja dulu. Berat ya Bang ya kalau diskusi agak kayak gini, atau kita mau main? yang tadi aja nih Bang, ya lanjut Bang Ti, saya izin buat kopi dulu. Ya, jadi Bang M tadi bahwa percaya bahwa adanya Tuhan itu adalah yang menciptakan. Tadi udah diciptakan oleh Bang Temon sama Bang Percawar ya. Itu juga saya dulu nyari, mana sih Tuhan, di mana itu sebenarnya Tuhan, sampai mohon maaf nih, saya juga, kalau Yesus itu Tuhan, dinaikkan juga di sampah nih. Jadi saya bilang gitu kan, jadi bilang gitu, kok dia manusia? Saya bertanya kan, saya tanya sama teman-teman juga, sama juga pendeta, saya tanya itu, akhirnya saya cari sendiri, seperti tadi katakan, ada matahari itu Tuhan.
dan matahari kan tenggelam, ada bulan apakah bulan itu Tuhan kan gitu. Akhirnya saya nyerah bang, capek cari itu. Tapi gue kayak Bang M juga percaya bahwa Tuhan itu ada, gue percaya. Saat itulah aku di kamar sendirian aku gelapin. Sebenarnya kamu itu dari mana? Dan ada bimbingan, tunjukkanlah aku yang jalannya benar. Alah, kebanyakan curhat di Islam nih, nggak ada guna, penipu semua. Oke. Apa? Ya oke. Mau melanjut tadi tentang Bang M. At-Taubah 2 ayat 2. At-Taubah ayat 2. Ya lu yang bawa datanya, ya lu yang open cam, lu yang At-Taubah ayat 2. Gue bukan babul lu. Ya lu buka sendiri. Itu boleh ini Lu kitab buka, itu, lu buka. kitab ini ya, terjemahan kali Ya itu. buka. Lu buka itu udah dibesarin. Ya buka. Nah, gue udah besarin silakan. Kau buka Lu yang kitab bawa kau. literasi. Najis. Gue bukan babul lu. Najis kami Kristen buka kitab kalian, penipu semua. Ya udah Atau buka. berdua atau tipu Gak apa-apa bang, gak apa-apa diamin dulu aja bang, gak apa-apa kita perlihatkan ya kan. Enggak, kalau Nah inilah kesurupan kualitas Atau oten. ayat 2 buka. Ini kualitas, ya lu buka, gue bukan babul lu. Lu buka dong kebenaran. Ini dia fakta. datang Itu nggak benar kalian itu penipu semua ulama. Inilah Ya udah buka. Indonesia itu paham udah kau. penipu Kau orang semua. tidak beradab. Kau kalau ngomong di sini beradab. Kau kan orang Indonesia Loh, diajarkan bukan adab, dong, ada bukan kesopanan. dong. Dan tadi kan- Jangan congor aja kamu. Mau adab, mau adu ujat-ujatan. Ayo, mau keras-kerasan. Ayo. Jangan kami ditantang. Dari tadi kita ngomong baik-baik. Kau bisa ngomong baik-baik nggak? On cam kau. Ayo on cam buka datanya kalau benar. Pala tai kau kem. Tai kau juga mau nyobain ujat-ujatan kau sama aku ya. Kau juga kami sembelih pala kau. Leher kau juga kami sembelih. Bencong dasar pencut. Sosokan kau. Kepanasan. Tahu kejang-kejang datang Atau sini. baru bawa literasi. Ini kita ngomong baik-baik ya. Buat ulama kau. Kau kok menganggap kamu itu musuh ya? Itu Boleh ya? kitab ini di Kamu menganggap kami itu musuh kamu gitu kan? Itu kitab itu, kitab jangan Injil kamu dan ditantang, Zabur, ya. bukan kitab Al-Qur'an. Jangan kurang Itu ajar, yang lu injak perempuan kepala itu, kau nanti. menang itu. Gue injak kau kepala kau nanti. Soalnya Pilus Sopiatul ini sudah kasih tahu itu. Memang bangsat memang kalian ini penipu semua. Mengatakan sesat. Ya Di mana udah. buktikan? Ya Buktikan. udah. Buktikan lah. Bukan itu tidak boleh itu. Ya kau buka sendiri monyet. Kau maunya kau lebih karena hadis kau juga ngajarin. Ya udah kau buka sendiri, babi. Buka sendiri. Ini Bang M. Kepala bapak kau. Ini kau Bapak anggap kau saudara lebih yang jadi kayak bapak gini. kau. Tai. Kelakuan kayak gini kau saudara ini. Dale kau yang. Kau lebih Manusia kah ini? Dale yang. di luar Kristen itu pagan semua. Iya emang Kristen tuh pagan. Pagan, kalian di luar Kristen itu pagan. Iya memang Kristen pagan nyembah patung. Iya emang. Pagan, kau di luar Kristen itu pagan. Kepala bapak kau pagan. Kepala Ini, bapak begini kau nih. memang kau tuh Quraisy kau. Takut ada yang mau mualaf, takut ada yang mau mualaf, takut. Nah inilah kualitas Kayak gitu. saudara dia. lu ya kan. Kayak gitu. Disuruh buka nggak mau ya kan. Dia yang ngomong bawa literasi. baik-baik. Padahal dia udah bisa open. Iya. Dia yang bawa literasi dia nggak mau buka. Kan gimana sih? Iya. Udah dibesarin. Gue udah besarin. Kita udah besarin ya kan. Gara-gara si M pengen belajar, pengen mencari tahu. Kita lagi apple to apple gitu ya kan tentang Quran. Dan dia disuruh dibukain nggak mau. Nah itulah M. Saudara-saudara lu M tiba-tiba kejang-kejang. Jadi dianggapnya kita ini musuh dia, tapi kita juga ditantang bang, gitu loh. Ya, Jadi iya. kami ini nggak pernah diajarkan gitu, tapi model kayak gitu dia datang nggak permisi. Coba kalau saya datang ke rumah Bang M, memang saya dikasih air putih atau teh kan gitu. Ini datang udah ngamuk-ngamuk kayak begitu tuh bener nggak? Menurut Bang M deh, logika aja deh. Kalau di Islam itu Bang M, perangilah yang memerangi dirimu gitu loh. Ya ketika saya menyampaikan dengan yang baik, ya kenapa enggak kan gitu. Memang itu anjurannya gitu. Ya mudah-mudahan Bang M bisa menilai lah ya kan. Karena saya rasa Bang M lebih dewasa dari dia juga bisa menilai. Kita udah persilahkan dia, saya udah besarkan, dia buka datanya, dia bertanya, tapi dia kan nyerocos ya kan kayak ibu-ibu. Kalau lu seumuran sama gue, ketemu yang gitu di jalan pasti kita ketawain walaupun kita beda agama karena emang aduh bapak-bapak Facebook itu suaranya kayak gitu. Aduh malu-maluin. Itulah kualitas Kristen. Kalau ada yang mau belajar, ada yang mau ngobrol baik-baik, pasti dia langsung masuk tuh ngerusuh kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya contoh nih, itu dia bilang katanya
Pret, kalian itu sampah. Yang sampah kan kalian. 1 Korintus 4:13. Iya, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Itu ayat yang ngomong. Wallahi, Pak Haji, temen tuh kalau dibilang sampah atau ngehina pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau mau menghina tentang agama, Allah, Rasulnya, kalau ada datanya silahkan dibukakan gitu. Itu baru laki-laki. Ini masalahnya nggak ada. Ngapain kita lawan yang kayak gitu? Cuman mau ngerus itu aja. Level. Nih kita naikin sekali lagi ya kan. Level yang kayak gitu. Yang nggak, saya mau ngeludah. Saya mau ngeludah bang. Nah, kan aja bang. Ya silakan lu naik terus buka datanya. Suruh Buka mangap datanya dulu. ya. Gitu. Nah mangap dulu. Nah Dulu. yuk naik yuk. Langsung buka aja datanya. Terus lu bertanya. Kalau kita bisa jawab kita jawab. Silakan dibuka bang datanya saya besarin ya. Cuah. Itu menurut kau. Hak cuah. Nah silakan dibuka datanya. Udah puas kau. Puas kau. Udah. Kayak gitu iblis. Puas kau. Hak cuah. Puas kau. Munafik kalian itu. Kanan Puas. tukang Puas kau. geruduk. Tukang geruduk. Puas Malah kau. curhat. Haus kau. Malah curhat kayak ibu-ibu. Nangis Malah kejadian. curhat. Kitab. Ini Agama contoh sendiri nih, kalian ini nggak tahu contoh apa-apa. nih. Wui, 4 bahasa tangan. kayak kalian nggak tahu. Hukum kalian nggak tahu. Malah curhat. Murtad dalam itu dalam 4 bahasa Islam. Apa, apa. Nggak tahu. Apa? Ini orang mana sih ini? Ini Bontong memang Islam ini. Ini si Billy. Tapi lucu ya. Orang. Lucunya sih. Ya memang ya jangan curhat di sini bang ya, disuruh buka data nggak mau. Udah saya kasih kesempatan, saya besarin. Bang buka datanya. Silakan dibuka datanya mau bertanya. Kita buka. Ya silakan dibuka. Kita buka. Ya silakan dibuka. Dibuka. itu. Buka dulu datanya, buka dulu. Itu menipu. Ya buka dulu datanya. Bukti. Silakan. Bukti. Ini kita ngomong baik-baik loh ya. Ngomong baik-baik. Buktikan. Terjemahan Kemenak itu menipu. Saya nggak bilang kalian, tapi saya mengkritik Kemenak. Iya dibuka datanya abangku. Dibuka datanya. Juga di situ dalam kurung itu ayat dalam kurung semua itu ayat terjemahan dalam kurung semua. Terus apa artinya itu? Ayo. Kitab itu Jelasin. adalah suatu yang benar, tapi itu jelasin. terjemahan apa? Kitab ini Curhat. kan Jangan curhat. penipuan. Jangan curhat. Gimana sih lu? Jangan curhat. Memang kalian tuh penipu semua. Ya udah. Ini jelasin. Kitab dari Kau mana tinggal coba? di Indonesia, Tafsirnya. Kemenak sudah legal. Kau salahkan Kemenak. Tuhan Legal, kau aja kau penipu salahkan Kemenak pula. itu harus dilapor baris krim itu kurang ajar Kemenak itu. Laporlah kau lapor. Kau bisa. Lapor lah. Aja Kemenak itu Lapor, begini. Lapor lah. Untuk ngemis kalian itu. Lapor. Ayat Ya Alkitab Ini di udah bawah direkam ya? penafsirkan ayat Oke, saya katakan rekam ya. kalian. Sampah. Oke. Iya. On cam kau. On cam. Kau Ayo. pala kau ongkem. Ayo on. Takut, nangis. Ayo on cam kau. On cam. Takut. Ayo on cam. Satu orang satu udah selesai Oke. kau. Ini On cam kau. Ayo on cam. Takut. Ayo on cam. Ayo. On cam, ayo. On cam, takut. Dudukan titit lu itu. Titit ini, lu yang bangke. besar itu. Takut. Takut. Ayo. Takut. Ayo. Takut. Nangis. Kabur. Pengecut tuh. Gitu doang. Takut gitu dong. Udah. Gimana tanggapan lu tentang saudara lu yang kayak gitu silahkan lu tanggapi lah, gue pusing Ya aku juga pusing lihatnya. bener kan bu ya kita dewasa aja menurut lu kayak gitu pantas nggak Dewasa, jujur. Coba kayak gimana? Rekamannya udah ada. Tinggal on cam aja deh berarti. Selesai. Kalau dia dewasa, ya tunjukin aja kayak bukan orang tua aja kan gitu. Iya. Ada. Silakanlah lu kan sesama saudara lu tuh sama-sama Kristen, mungkin lu mau menasehati dia atau apa, silakan lu lah. Kita malu kalau kayak gitu. Kita seiman, kita diam aja malu lah. sebenarnya lo. Aja yang begitu tuh malu gitu, orang Indonesia yang gitu. Gimana menurut tanggapanmu coba Kemenak disalahin apa itu kan ada prosesnya, ajukan ini permasalahan ini nggak benar. Coba, gimana, silakan. Coba tanggapannya gimana Ayo. Atur nuhun. Enggak usah aku yang menilai, mendingin yang menilai ya penonton aja Udah karena tahu betul, ini kan ada Betul sih, sampai betul. 240 orang nih.
Kita dari tadi ngomong baik-baik kan ya, gue nggak hujat, kita kan bener kan? Iya. Iya. Ya mudah-mudahan lah lu maksudnya gini, kalau saran dari gue lu belajar dulu. Jangan dulu masuk Islam, jangan berat, mending lu belajar beli semua bahkan mau lu belajar Hindu, Buddha silakan lu pelajari. Berat masuk Islam tuh, Berat. Nih dengerin ya. Yang pertama lu harus sholat. Ya kan? Puasa, zakat, haji kalau mampu. Ya kan? Pokoknya banyak deh. Yang lagi enak-enaknya tidur juga harus bangun pagi-pagi. Berat tiap hari. Ya, tuh netizen di bawah juga. Saya harus belajar tentang iman Islam ini. Kalau untuk bagaimana kita menyembah Tuhan yang benar, karena di Oten kan gak ada tertulis sembahlah aku. Oke. Ya kalau di Islam ada di Toha 14. Ada. Tuh, kalau mau belajar. 14 sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah ini tiang agama itu adalah sholat, gitu loh. Innani anallaha, ya itu ayatnya kalau bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya gitu. Gitu kalau aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, gitu loh. Nah iya. Gitu. Bener. Banyak yang typing jangan mualaf katanya nanti saingan kita berat Siapa? Saingan berat soalnya kalau mualaf tuh kan dia memang benar-benar dari nol lagi. Kalau kita mau udah banyak dosa, mulut kita aja kadang nggak dijaga. Rugi Ruginya kenapa? Gua mau udah banyak dari lahir, gua udah banyak dosa. Lu mah enak, udah tua, tinggal mati doang. Ya kan kasarnya, lu tinggal mati doang, dosa lu sedikit, ya kan? Iya. Ya itu mah apa ya? Kalau tanpa agama juga kan kita kita banyak salah pasti ada balasannya kan ya. Jangan dulu kita ngomongin surga neraka, misalkan kita berbuat jahat pasti kita juga akan kena imbasnya kan kayak gitu. Sama halnya kalau misalkan ada surga neraka tuh kayak gitu aja kalau kita baik ya. Nah kalau ditebus gue kurang setuju, kalau mohon maaf ya kalau di agama sebelah mungkin di agama lu dosa ditebus lah. Enak kali kalau kayak gitu, kita ngelakuin kejahatan, ngelakuin apapun nggak takut lah kalau ditebus ngapain lagi. Sekarang kalau di Islam enggak. Sekarang gini Bang Temon, kan dia bilang katanya di dia kan dosa udah ada yang nebus. Nah kalau seumpamanya kita melakukan itu masih berdosa lagi, percuma dong. Bener nggak Bang Temon? Nah kurang tahu, mending tanya ke si M aja lah. Nggak tahu ya mah. Gini Bang, kalau di Islam itu kan apakah perintah-perintah semua yang yang Islam lakukan itu, maksudnya sholat, berbuat, maksudnya ke Mekah itu apa namanya? Ya berhaji gitu. Berhaji, ya. Apakah semua sudah tertulis di Al-Quran Bang? Atau gimana? Perintah-perintahnya. Ada rukun Islam Bang. Jadi ada aturannya. Ada rukun Islam Bang. Rukun Islam. Di rukun Islam. Ya. Ada. Pertama kita ya silakan Pak Tri. Nah ya, jadi syahadat pertama, 2 sholat, 3 itu zakat, 4 puasa, kemudian kalau mampu kita berhijrah atau haji, berangkat haji. Kalaupun tidak mampu tidak ada masalah. Apa arti hijrah? Meninggalkan perbuatan yang buruk yang masa lalu menuju perbuatan yang baru, menuju yang baik, gitu Pak. Nah itu yang keindahan Islam di situ kelihatan Pak. Bahwa kita itu habluminanas, artinya ini kita berhubungan dengan sesamanya, siapapun agama pun, selama dia habluminanas, untuk menuju kemana? Menuju habluminallah, untuk menuju kepada Allah. Kita juga tahu bahwa kalau gini saya komentar sedikit ya, maaf nih bukan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa tanpa aku.
Nah ini kenapa dikatakan, dipaksakan bahwa jalan itu adalah Tuhan. Sebenarnya Rasul-Rasul yang dulu, utusan-utusan para Nabi diutus, mereka menunjukkan jalan. Jalan itu adalah cara untuk sampai kepada Allah, sampai kepada Pencipta. Bukan jalan ini yang dituhankan. Itu ya, caranya bagaimana? Ada aturan-aturannya. Kegiatan Islam itu, sholat itu kegiatan metafisik, Pak. Di situ ada kesehatan, Pak. Saya rasakan sendiri, saya masuk Islam. Saya ruku itu, nah itu punggung saya sini ada darah, saya mengalir ke dalam otak saya, Pak. Kemudian saya sujud. Dari kepala itu kan, kaki ini kan kita nggak pernah di atas, Pak. Nah pada saat sujud itu ternyata ada aliran darah yang dari kaki ke otak kita, sehingga kita pikiran terberat. Karena sirkulasi dari peredaran ini masuk ke kepala otak kita yang kita pikir akan jadi perbuatan. Itulah makanya dibilang kalau ditambahkan dengan ikhlas bersujud, darah mengalir, pikiran kita jadi tenang. Itulah yang dikatakan Islam is beautiful, indah. Tidak ada untuk memusuhi, tidak ada itu, karena ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia maha besar, maha kasih, maha penyayang. Nah, dengan maha kasih penyayang kami bersujud, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Bang Tri ini orang yang berdosa, banyak yang salah, banyak tipu segala macam. Kalau ditimbang-timbang banyak dosanya, tapi kita ke hadapan yang maha kuasa hanya pasrah. Pasrah artinya apa? Harapan kami dengan Engkau maha pengampun, maha kasih, maha penyayang, ampunilah dosa kami. Nah, itulah dikatakan Islam. Itu yang adanya keselamatan. Masuk logika enggak? Nah, masuk keselamatan. Silakan Bang Super tambahkan. Jadi gini Bang M, kita kan merujuk kepada katanya haji itu ada enggak gitu kan. Ya di Islam ada Bang, yaitu namanya rukun Islam. Ya yang tadi udah disebutin sama Bang Tri, syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima adalah haji jika mampu. Nah keterangannya begini nih Bang, syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya nih, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bersaksi ya Bang ya, bukan saksi, bersaksi. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Nah, yaitu subuh, asar, ya maghrib dan isya gitu. Yang ketiga, memberikan ya zakat. Kan zakat itu memberikan ya sebagian harta kita yang dimiliki kita kepada mereka yang membutuhkan. Itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam hadis, juga kita bisa tahu berapa gitu, setahun berapa kan begitu. Untuk fakir miskin dan anak jompo. Nah gitu. Yang keempat ya adalah puasa. Puasa ini adalah menahan diri dari makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Mulai dari tabir fajar sehingga terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Nah, di situ nanti dijelaskan di dalam hadis untuk apa manfaatnya puasa ini, dari penyakit, ya kan, dari godaan setan, seperti itu Bang. Yang kelima, haji, berbagi, ya haji bagi yang mampu menunaikan ibadah haji, ya ke Baitullah di Mekah. Nanti dijelaskan di situ apa manfaatnya ibadah berhaji, kan begitu Bang. Tapi makanya subahat-subahat Kristen ini banyak katanya nyembah batu, nggak ada orang Islam menyembah batu, aneh-aneh aja gitu. Izin menambahkan mungkin boleh. Yang tadi ditanyakan sama Bang M tuh apakah ada tertulis di Al-Quran, itu kan ya Bang M ya? Iya. Ya semuanya ada. Contoh misalkan kalau sholat ada di Al-Quran perintah sholat, tapi sholatnya tuh misalkan kayak gimana? Karena tertulis di sininya tuh kan misalkan di Al-Ankabut 45 tuh artinya aja ya Bang ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Nah kita nggak tahu nih, tapi tertulis masih bahasa langit nih sholat, kata tertulis di sininya sholat. Nah kita bisa tahu tata caranya, bagaimana gerakannya.
Makanya benar, tadi kan dari awal pembicaraan kita, kalau kita berbicara kerangka berpikir kita tentang beragama, ada Allah, Rasul, ya kan, ada Al-Quran. Nah Rasul itu siapa? Nabi kita, suri tauladan, contoh kita. Nah kita bisa tahu gerakan sholat itu dari Nabi Muhammad. Tapi tertulis nggak sholat di Al-Quran? Tertulis bang, di Alam Kabut ada ayat 45 kayak gitu. Terus yang abang tanyakan tentang puasa ada lagi. Biasa tuh ayat andalan kalau bulan puasa tuh Al-Baqarah 103 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada perintah berpuasanya. Tapi kita nggak tahu tuh puasa tuh awalnya dari mana, dari jam berapa, beresnya jam berapa. Dicontohkanlah sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tuh role model bagi kita tuh, suri tauladan bagi kita tuh. Orang yang mencontohkan. Makanya kalau kita mirroring, balik bertanya, sering ditanyakan oleh umat Islam, abang ke gereja tuh mencontoh siapa? Ayatnya di mana, kan gitu. Nah itu tuh bang, makanya kalau di Islam tuh udah terstruktur tuh enak bang. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh udah teratur hidup di Islam tuh. Itu bang. Mau cebok aja ada kok, mau cebok ada bang, gitu. Semua tuh udah teratur. Namanya istinja. Logikanya gini, sekelas HP kan tadi kulkas, motor pasti ada manual booknya bang. Ada tata caranya gimana cara menyalakan HP itu fungsinya untuk apa. Sama manusia juga diatur oleh apa? Kitab suci. Makanya kalau kitab sucinya udah gabrul, abang nggak hidup di dunia itu akan acak-acakan bang. Makanya tadi teman ngajak ke abang, ke Bang MU bang, kita apple to apple antara Al-Quran sama Bible. Karena itu tuh harus jadi dasar abang beragama. Itu masalahnya. Kalau abang belum meyakini satu kitab suci, hidup kita akan seenaknya bang. Saya pastikan itu. Nah kita tuh, kita tuh bisa jadi binatang juga bang kelakuan kita kalau nggak diatur sama begini. Mohon izin ya. Jadi silakan. Saat kita sholat kan kata ini, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya sholatku, ibadahku dan semua hidupku itu adalah karena Allah Pak. Jadi kita itulah mengatakan bahwa hidupku, matiku dan semua itu adalah ibadah kepada Allah. Makanya itulah yang diajarkan ini. Sebelum mungkin kita mengadakan sholat Bang, saya juga merasa waktu saat saya ngambil wudhu aja Bang. Nawaitul wudhu adaan lillahi ta'ala. Aku wudhu membasuh mukaku, mulutku, kulian tanganku. Terasa Bang, itu air itu enak segar banget. Beda dengan mandi. Mandi memang untuk membersihkan. Tapi minimal kami nih orang Islam itu 5 kali wudhu Bang. Itu mensucikan diri dari kotor seperti itu. Ya, Bang izin saya tadi untuk menyelesaikan tadi kan pertanyaan Bang itu apakah satu lagi adakah perintah haji di Al-Quran? Ada perintah haji itu, abang bisa lihat di Ali Imran 97. Ada bang, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari semesta alam. Itu bang, ada tertulis di Al-Quran paling gitu. Karena tadi pertanyaan Bang M-nya kan apakah perintah sholat, puasa, haji ada di dalam Al-Quran? Ada gitu ya Bang ya. Silahkan dilanjut yang lainnya. Oke, jadi indahnya di Islam itu Bang. Makanya Islam is beautiful. Indah kita rasakan Bang. Dari mengambil wudhu, kita masuk ke masjid itu, kita berhadapan langsung Bang, komunikasi langsung ke sana. Enggak melalui perantara siapa. Kita bisa komunikasi langsung pada Sang Pencipta. Kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Ini hanya Dia yang punya kasih dan sayang. Dia Maha. Nah, disitulah kami takbir Allahu Akbar. Di situ tidak ada satupun makhluk apapun yang bisa mengalahkan Dia. Siapa yang ada di hadapan yang kita sebut itu Allahu Akbar. Ini kebesaran dari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai manusia. Nah, tidak ada Bang kalau yang itu siapapun, mau iblis mau siapa, hanya Dialah yang Maha Besar. Itu tadi yang Abang tanyakan bahwa Tuhan yang benar. Makanya kita ini sebagai manusia, sebagai umatnya, sebagai hambanya, berserah diri dengan takbir, rasa itu menangis Bang air mata kita, karena kita itu manusia yang banyak salahnya. Makanya kami 5 waktu minimal. Tapi ada lagi sholat sunnah yang lain. Tapi yang wajib dulu 5 waktu tadi yang dikatakan oleh Bang Temon. Ini yang dikatakan. Dan di situ diajarkan kenapa di situ indah. Padahal tidak ada itu belajar mengenai kedokteran dulu Nabi Muhammad SAW. Bahwa gerakan-gerakan ini kegiatan metafisik yang benar-benar bisa dirasakan Bang.
Saya bisa merasakan satu, kita hadirnya Allah di hadapan kita. Kemudian kedua, dalam gerakan ini terasa di dalam tubuh kita bergerak. Nah, inilah yang dibilang ana wahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia yang bisa menggerakkan, Pak. Seluruh alam, seluruh dunia ini siapa yang menggerakkan? Ngeri loh sebenarnya, ngeri loh. Salah-salahnya kita melangkah di dunia ini, kita waduh sekeluarga. Apalagi seorang laki-laki itu kan akan menanggung, istilahnya menanggung keluarga. Ya kalau maaf kalau abang bujangan, nanti kan abang menikah, berarti kan abang menanggung, abang yang menjadi kepala keluarga. Gitu loh, Bang. Jadi gerakan-gerakan semua itu bisa kita buktikan, Bang. Contoh di dalam tubuh abang itu, setiap hari abang kan lihat kuku abang tumbuh. Apakah dia tumbuh dengan sendirinya? Siapa yang menggerakkan? Kemudian kita makan juga, kita kan sambil memohon, inilah rezekimu ya Allah, kan gitu. Seperti juga ajaran Kristen seperti itu, tapi ini yang kita praktekkan. Tulang dari ini gaib, Bang, contohnya. Kalau abang melihat waktu bayi lahir, Bang, yang tadi cuma kecil, kemudian dia besar. Siapa yang membesarkan dia, Bang? Itulah yang dikatakan Allah Akbar. Nah, pantas nggak kita menghujat? Pantas nggak kita untuk tidak percaya kepadanya? Pantas nggak kita itu menghina dia? Jangan seperti itu, Bang. Coba carilah ajaran yang benar. Silakan. Gitu. Silakan Bang M, ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi tadi pertanyaan udah dijawab ya Bang M ya. Apakah tertulis di Al-Quran? Ada gitu. Ada lagi Bang M yang mau ditanyakan? Kalau saya melakukan 2 kalimat syahadat, apa yang saya dapatkan? Abang syahadat itu buat apa dulu? Iya. Maksudnya yang didapatkan gimana dulu nih, biar kita sama frekuensinya, biar nggak salah menjawab. Maksudnya didapatkan apa? Maksudnya apa? Enggak begini. Jika saya melakukan 2 kalimat syahadat, apakah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, tadi kan dia katakan dalam perwujudan, aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lanjut silakan. Ya, apa yang mau ditanyainnya? Dapat apa maksudnya? Gini. Jika saya melakukan 2 kalimat syahadat, apakah dosa-dosa saya akan dihapuskan? Jelas Bang, kalau abang sekarang Bang, abang kembali ke fitrah sebagai manusia seperti bayi yang baru lahir. Nah, kalau soal itu kita lanjut ke Bunda Nora aja tuh. Bunda Nora ini jelasin. Nah, ini jelasin, lanjut Bunda Nora. Assalamualaikum. Kamu mau bikin kopi dulu? Salam, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Saya dengar. Oke. Siap, Bunda. Siap, Bunda Nora. Saat kita menyaksikan bahwa tadi abang, bahwa Tuhan itu ada pencipta, ini saya garis bawahi, itu adalah perbuatan yang baik yang abang. Oh, tapi kenapa kami harus bersyahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi Bang di situ. Kita langsung bisa menghadap kepada beliau. Bukan artinya bukan saksi di pengadilan. Iya. Ya. Saya yang rugi. Gua mah udah banyak dosanya, lu mah baru nggak punya dosa. Satu lagi kan tadi pertanyaannya, kalau saya syahadat saya dapat apa? Contohnya Bunda Nora dulu sebelum syahadat agak petak mukanya, sekarang cantik banget tuh. Udah jadi bercanda. Dulu petak tuh kan Nora tuh ya kan, setelah syahadat jadi cantik tuh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa dia adalah seorang Rasulullah yang diturunkan untuk memberikan suri tauladan. Jadi ajarannya Bang, jangan di-framing bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Kami orang Islam tidak menuhankan Muhammad, tetapi ajarannya dia, orang Rasulullah yang menunjukkan kepada kami dengan aturan-aturan dan bisa dibuktikan. Itulah namanya indahnya Islam, beautiful. Islam is beautiful. Islam the highest capacity to love. Mempunyai daya kasih sayang yang besar. Apa yang ditunjukkan oleh kasih sayangnya Muhammad Rasulullah kepada umat kita? Pada saat Rasulullah mau menghadapi sakaratul maut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kalau dia mengenalkan egois diri sendiri, sudah dijamin dia kasih Allah, dia masuk surga. Tapi dia pikir, bagaimana dengan umatku? Umati, selamatkanlah ya umatku ini ya Allah. Jadi dia yang minta itu. Ini manusia seperti apa ini Muhammad kok begitu? Bahkan pada sakaratul maut dia merasakan sakit juga.
Ya Allah, sangat sakit ini sakaratul maut ini ya Allah, kami rasakan. Tapi apa yang dia minta? Yang diminta sama Muhammad Rasulullah kita. Timpahkan semua rasa sakit ini kepadaku supaya umatku jangan merasakan sakit sakaratul maut. Timpahkan semua kepadaku ya Allah. Karena dia orang yang baik dan soleh dikabulkan. Jadi atas sakaratul maut, Bang, kita sudah dikurangi sakitnya karena Rasulullah sudah memohon, timbahkan sakit ini kepadaku, jangan kepada para umatku. Inilah yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Bentar Bang, kita jawab dulu pertanyaannya Bang tadi, biar nggak kemana-mana dulu ya Bang. Lanjut. Ya, tadi kan gitu pertanyaannya, apakah kalau saya bersahadat diampuni dosa? Iya Bang, itu udah kayak bayi baru lahir gitu kan. Itu Bang, jadi itu ada lagi Bang M yang mau ditanyain? Adat itu malah merupakan salah satu rukun Islam. Di hadis juga ada tuh Bang, di hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa menjumpaiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, maka aku akan mengampuninya dengan ampunan yang sepenuh bumi pula, kata Allah kayak gitu Bang. Asal Abang jangan menyekutukan Allah. Nah kalau Abang misalkan ada keinginan untuk bersahadat apakah dosa-dosa sebelumnya diampuni, insya Allah diampuni Bang, karena gitu. Enggak karena sih, pasti diampuni sama Allah seperti bayi yang baru lahir katanya. Tadi Bang, harus ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas harus dengan perbuatan. Itu yang dikatakan bertakwa. Takwa dengan perbuatan. Tunjukkan perbuatan bahwa kita ini orang manusia yang baik, manusia yang mengasihi sesamanya, bukan hanya kasih-kasih dan mencintai. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang dikatakan itu. Dengan maha kasih dan maha penyayang. Itulah indahnya Islam. Tidak ada untuk memusuhi Bang. Itu. Ya. Nah, kalau siapapun mereka, kita kasih dan sayang. Tunjukkan kasih dan sayang kepada orang tua, kepada keluarga kamu, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada semua umat ini, dan bahkan untuk negara dan bangsa Bang. Ini dengan kasih dan cinta ini Allah menganugerahkan. Makanya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan ini Indonesia menyatakan merdeka. Bukan merdeka itu yang kayak gimana kan gitu. Abang M kan pengen merdeka, itu adalah rahmat. Ya, kita menghargai rahmat Allah Bang. Betul nggak? Ya pertanyaannya tadi gimana Bang M? Ada lagi? Iya, karena saya kan sering menonton Zuma dan Ustadz PI. Saya sering kan menonton apa yang mereka sampaikan itu ada benarnya juga ya. Karena kita bisa menghadapi anugerah Bang. Anugerah harus kita jemput. Yang tapi agung, keagungan itu kita tunjukkan. Ya izin Bang Ti. Tapi gini Bang ya, karena tadi oke lah Abang bisa melihat kebenaran karena ada contoh misalkan Bang Juma atau Yusuf PI, tapi harus digaris bawahi dulu ya Bang ya. Berislam itu Abang harus tahu Allahnya yang benar, kitab suci yang benar ya kan gitu. Jadi jangan karena sosok nih, karena dia yang ngomong, jangan kalau bisa. Karena beragama tuh jangan kita lihat sosok ataupun oknum kalau bisa ya Bang ya, saran dari saya. Makanya tadi saran pertama dari saya tuh Abang belajar gitu, biar iman kita nggak goyah Bang. Kalau kita lihat sosok gitu kan, nah biasanya kalau misalkan nanti sosok itu ada melakukan kesalahan, kita jadi oleng lagi iman kita gitu. Makanya di Islam tuh tadi Bang udah ada role modelnya Nabi Muhammad gitu. Makanya Abang tadi saya sarankan beli dulu Bang, coba buku Sirah Nabawiyah. Jadi Abang belajar Al-Quran, Allahnya udah tahu yang benar, terus suri tauladannya, role modelnya, contohnya udah ada Nabi Muhammad. Nah itu dulu Bang harusnya. Nanti kalau sosok berhati-hati lah. Tapi kalau Abang karena misalkan ya udah karena lihat Bang Juma nih jadi kepikiran benar, gak apa-apa. Bunda Nora udah. Itu Bunda Nora tuh. Silakan. Itu mantan mualaf juga. Dulu peta. Saya di sini agak noise, tapi kedengaran suara saya, kedengaran. Aman Bun, aman. Kalau Bunda Nora yang ngomong pokoknya bilang nggak ada duanya dah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Amin. Ini Bang M ya, Bang M Kristen apa kalau boleh tahu?
Kristen dari mana? Deno. Silakan Denom Bang apa? M. Tahu Denom apa bang? Karismatika, GPDI atau apa? GKI, GKPI atau apa? Sep. Hah? Kristen dari mana? Putus. Kristen dari mana? Ada Bapak di situ? Hah? Lagi di surga. Bapak lagi di surga. Enggak, teman aku. Ntar ya. Oh ya. Oke. Lanjut dulu sama temannya sebentar. Biar tidak terpotong kita diskusi. Lanjut dulu bang. Ada yang mau kasih masukan silakan. Saya menikmati sarapan daging manusia dan darah manusia. Dan anggur. Oke Bang, jadi Bang M, jadi saya mungkin dalam kehidupan ini. Ntar dulu, izin dulu Bang Tri, sebentar. Buat teman-teman di bawah jangan lupa di tap-tap layar, di share-share, di follow Love Orange ya teman-teman ya. Ya, dibantu teman-teman, dikencengin dulu ini tap-tap layarnya ya teman-teman, baru 41 belum nyampe 50 ini, aduh gimana ini. Teman-teman dibantu ya, jangan lupa kopi share-share teman-teman. Lanjut Bang Tri. Ya, jadi ya kenapa saya juga ini mualaf. Jujur Bang, saya mualaf 2008 tuh saya. Bang, saya dulu di SMP-nya SMP Kristen Protestan, SMA-nya SMA Kristen Protestan, kuliahnya saya di UKI di Cawang Bang, Jakarta Bang. Saya ngambil S2-nya di DIE Bang. Nah, di situ saya mendapatkan ini Bang. Makin saya belajar gitu. Ternyata dibuka hatiku, ditunjukkan yang tadi saya katakan ini. Di mana sebenarnya Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Aku yakin bahwa kayak abang tadi katakan, Tuhan itu ada. Saya cari Bang. Akhirnya saya lelah Bang. Nggak ketemu. Kayak di situ ada. Saya juga nih Bang, kan dulu saya juga di Protestan lama Bang ya. Ini 1 Timotius 6 ayat 16. Tuhan tidak pernah dilihat manusia. Dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Di Keluaran 33 ayat 20. Dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Ini Pak. Di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Nah, terus bagaimana saya untuk ketemu dengan Tuhan? Kemudian saya ditunjukkan Bang dengan ayat ini. Saya di kamar, saya tutup sendiri di situ. Aku tanya, engkau memang ada ya Allah. Nanti mana caranya saya itu dalam perjalanannya Bang? Bang Tri itu kegedean, jadi suaranya gema gitu loh. Okay. Jadi nggak jelas. Sekarang gimana Pak? Masih kegedean. Masih. Sekarang 1, 2, 3 terus. cek. Oke, kecilin lagi. Oke, udah. Nah, Terus udah. masih gede. Ya, ini udah habis nih. Ya segini nih, udah jelas tapi masih ada ehonya. Lanjut Bang Tri. Jadi itu Bang, saya itu tahu tanya Tuhan itu maha besar, bahwa saya minta apapun diberikan Bang. Contoh anak saya lahir, sebelum anak saya lahir, saya bilang saya kan hidup pelan-pelan, udah nggak tahu arah kemana ya Bang ya. Nah di situ bilang, saya bertanya kenapa orang harus sholat sih? Itu dulu pertanyaan. Timbul tenggelam Bang, suaranya Bang. Oke, coba dulu lanjut dulu. Bang, aku turun dulu ya, karena ada teman aku ini. Oh iya Bang, di follow aja dulu Bang, nanti biar. Iya. Ntar naik lagi Bang. Ya silakan Bunda Nora, kajian dulu lah.